Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamiyah, NIM 3221043, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya James Lanstain dengan NIM 3221002. Perkenalkan, nama saya Nurisma Saira dengan NIM 3221039. Di sini kami akan mempresentasikan kasus cyber security tentang peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia Februari 2021. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nurisma Sahira. Saya akan menjelaskan dari isi penjelasan dari kasus tersebut, yaitu pertama ada kronologi kasus, yang kedua penyebab, ketiga akibat atau dampak, keempat cara menanggulangi, dan yang kelima pendapat terhadap kasus. Satu, kronologi kasus. Kronologi dari kasus tersebut yaitu sejumlah database pegawai Kejaksaan Agung diretas oleh seorang hacker. Data tersebut bocor dan diunggah di forum hacker rightforums.com. Data berisikan nama, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Pelaku mengatasnamakan dirinya sebagai GH05T666 Nero. Kejaksaan Agung meringkus pelaku yang ternyata baru berusia 16 tahun di Sumatera Selatan. Tim Pusat Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung bergerak untuk penyelidikan. Tim juga menemukan terdapat 500 MB data pegawai yang diperjualbelikan oleh pelaku. Jumlah file yang dijual adalah 3.086.224 buah seharga 400.000. Tim cyber Kejaksaan Agung kemudian menginvestigasikan dan memancing pelaku dengan membeli data tersebut. Tim menemukan username yang bersangkutan lengkap dengan nick dan tempat tanggal lahir. Ketua Jaksa Agung memberi kebijakan kepada pelaku berinisial MFW untuk tidak dikenakan proses hukum. MFW berjanji untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi dan kedua orang tua juga diminta membuat surat pernyataan akan mendidik yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamiyah. Yang kedua ada penyebab kasus. Penyebab dari kasus tersebut ada 3 bagian. Yang pertama, banyaknya aktivitas di rumah karena pembelajaran daring. Yang kedua, kurangnya didikan dari kedua orang tua. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari kedua orang tua. Yang ketiga, ada dampak dari kasus tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut ada 2 macam, yaitu bocornya data dan ketidakamanan. Bocornya data, tindakan pelaku MFW membuat data Kejaksaan Agung bocor dan diperjualbelikan. Adapun data yang dijual beli sebanyak 3.086.224 data. Ketidakamanan, website milik Kejaksaan Agung menjadi tidak aman. Data pribadi milik para pegawai menjadi tidak aman karena terancam disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurisma Sahira. 4. Cara menanggulangi. Cara menanggulangi dari kasus tersebut yaitu memperhatikan keamanan website atau cyber security. Memberikan perhatian kepada keamanan website atau cyber security sangatlah penting dalam menjaga keamanan data dan akses terhadap website. Melalui cyber security yang berkualitas, kasus ini diharapkan tidak lagi terulang ke depannya. Update sistem dan perangkat lunak. Pastikan seluruh sistem operasi dan website selalu diperbarui, sehingga keamanannya dapat terus diperbaiki guna mencegah terjadinya pembobolan oleh peretas. Backup data secara berkala. Data memerlukan salinan cadangan untuk melindungi informasi berharga dari risiko keamanan, seperti dibobol, hilang, atau rusak.
Menggunakan password yang kuat. Menggunakan kata sandi yang kuat sangatlah penting untuk melindungi akun dan informasi dari akses yang tidak sah. Cara menanggulangi kasus ini selanjutnya ada membatasi akses login. Apabila telah terdapat beberapa kali percobaan login yang gagal, maka perlu dilakukan pembatasan akses login bagi user tersebut. Mengatur logout otomatis. Apabila user telah meninggalkan perangkat tanpa pengawasan, maka dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan akan dilakukan logout secara otomatis. Memperhatikan akses ke file permission. Menggabungkan dan mengolah izin akses yang diberikan kepada pengguna terhadap informasi, file, atau direktori tertentu pada sebuah sistem komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait opini terhadap kasus. Tanggapan kami terhadap kasus ini bagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai mahasiswa maka kami berpendapat bahwa terjadinya kasus ini menunjukkan kepada kita betapa tidak aman dan tidak memadainya website-website kenegaraan di Indonesia seperti kasus peretasan Kejaksaan Agung ini. Kemudian kasus ini juga menjadi bukti nyata bahwa cyber security merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh website apapun, baik itu website untuk penjualan, website negara, atau website lainnya. Kemudian ketiga, Kejaksaan Agung seharusnya dapat lebih memperhatikan konsep cyber security, sehingga data yang penting dan bersifat rahasia tidak diakses oleh pihak yang tidak sah atau yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, kasus ini juga menjadi refleksi bagi kita semua agar selalu memperhatikan keamanan website, terutama di tengah zaman yang kian modern ini dan meningkatnya resiko peretasan oleh hacker. Kemudian hasil presentasi dari kelompok kami, terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.